Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wal din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah adalah kata yang pantas dan patut kita ucapkan karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita begitu nikmat banyak, terutama nikmat iman, nikmat sempat, begitupun nikmat kesehatan. Begitupun tak lupa kita curahkan salawat beserta salam kepada Nabi junjungan kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi yang telah menjadi uswatun hasanah, Nabi yang rela meneteskan air matanya, Nabi yang rela meneteskan darahnya, Nabi yang rela meneteskan keringatnya, tidak lain dan tidak bukan hanya untuk agama kita, yaitu agama Islam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang terlebih di tengah penyebaran virus corona yang sudah menjadi problematika internasional, sudah banyak negara yang terguncang dikarenakan virus yang dinamakan COVID-19 ini. Terutama negara kita Indonesia. Sekarang negara kita sedang terguncang dengan kehadiran virus corona ini. Nah, bagaimana cara kita menyikapi musibah yang sedang melanda negeri kita ini? Yaitu adalah kita harus mengembalikan semuanya kepada yang maha memiliki, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagaimana cara kita untuk mengembalikan kepada Allah? Yang pertama, kita harus memperbanyak doa dan zikir. Karena doa adalah merupakan pangkal atau otaknya ibadah. Doa itu adalah merupakan senjata atau perisainya orang mukmin. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dijauhkan, supaya kita dihindarkan oleh virus corona ini. Karena segala sesuatu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Mu'min ayat 60, yang artinya, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doamu. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan adalah menjaga aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita tahu bahwa jika kita selalu menjaga aturan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara mempertahankan, dengan cara mengingat segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangannya, insya Allah akan lebih menjaga kita. Allah akan tetap bersama kita dimanapun kita berada. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Hadis riwayat Tirmizi. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan adalah kita harus ikhtiar dan melakukan sebab. Lakukanlah sebab dan lakukanlah upaya untuk menjadikan negara kita negara Indonesia sehat. Sekarang pemerintah, kita sebagai rakyat, kita harus taat kepada pemerintah. Sekarang pemerintah sudah mengeluarkan, hindarilah berkerumunan, tinggallah di rumah, beribadahlah di rumah, bekerjalah di rumah, belajarlah di rumah. Karena kenapa? Karena dengan adanya virus yang sangat berbahaya ini, yaitu COVID-19. Jika virus ini terlanjur sudah menular, maka sangat sulit untuk menyembuhkannya. Karena kenapa? Karena sampai sekarang belum ada obat antivirus yang ditemukan untuk menyembuhkan COVID-19 ini. Maka dari itu, marilah kita dari sekarang hindari berkerumun, hindari pergi ke tempat yang kurang berfaedah. Mungkin ini semua sangat berat bagi kita semua, tapi ingat, lebih berat jika kita sudah terhidap, sudah terkena penyakit corona ini. Maka dari itu, saya mengajak, marilah kita bersama-sama jaga jarak. Tapi jaga jarak bukan berarti karena ingin memutuskan tali persaudaraan. Jaga jarak bukan berarti karena kita sombong. Tapi kita jaga jarak. Tapi saya jaga jarak dengan Anda karena saya ingin menjaga Anda dari virus corona ini. Begitupun sebaliknya, Anda jaga jarak dengan saya karena Anda ingin menjaga saya dari virus corona ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat atau yang terakhir adalah marilah kita bersama-sama meningkatkan
kesabaran kita untuk menghadapi penyebaran COVID-19 ini. Ingatlah, musibah yang paling besar adalah musibah yang menimpa agama, bukan musibah yang menimpa dunia. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama meningkatkan kesabaran kita menghadapi penyebaran COVID-19 ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi kesimpulan dan renungan bagi kita semua, marilah kita bersama-sama mengingat bahwa langit dan bumi serta seisinya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah bebas mau menjadikannya apa. Bahkan jika Allah ingin meluluhlantahkan langit dan bumi beserta seisinya, segala musibah yang menimpa negeri kita sekarang ini, kita bisa jadikan alat untuk berzikir, alat untuk bermuhasabah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat mengambil sisi positif, terutama dalam meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya Al-Misyah dari Madrasah Aliyah As-Adiyah nomor 7 Longkah mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan khilafan. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.